wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Balik lagi di podcast siang ini dengan saya Fitri. Tapi untuk di podcast kali ini aku gak bakal sendirian karena bakal ditemenin sama dua teman saya, yaitu Olivia dan Astiti. Halo Teh Fitri. Hai, Teh Fitri. Gimana nih kabarnya Teh Olivia sama Teh Nastiti? Alhamdulillah baik Teh Fitri. Teh Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau aku alhamdulillah ya masih sehat sampai hari ini. Kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Teh? Kalau aku sih cuma kuliah aja ya. Kalau sekarang lagi disibukin sama UAS. Kalau aku juga sama ya. Mungkin sedikit sibuk karena ikut berjualan live gitu ya. So iya. Gitu. Oke, hai Teh Fitri, Teh Livia, senang banget deh kita akhirnya bisa ngobrol bareng di sini ya tentang topik yang sangat penting ini gitu. Iya benar banget. Jadi kita hari ini tuh bakal ngobrol santai tapi serius juga tentang bagaimana sih nilai-nilai Islam dan hukum itu diintegrasikan ke kurikulum PAUD. Nah, kalau kayak gitu kita mulai aja nih ngebahas tentang materinya. Kalian tahu nggak sih bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat bersifat krusial? Bener banget Teh Fitri, itu kan masa keemasan anak ya, golden age. Di usia 0 sampai 6 tahun, otak anak tuh berkembang sangat cepat gitu. Jadi apa yang kita tanamkan di hari ini gitu di anak yang masih kecil, masih bayi gitu sampai dewasa ataupun udah tua pun mereka bakalan tetap ingat gitu, bakalan tetap melekat. Iya, dan sebenarnya Islam tuh udah lama banget kasih perhatian ke pendidikan anak. Contohnya kayak dari kecil tuh anak-anak udah diajarin tentang akhlak, adab, bahkan tauhid. Sebenarnya itu tuh bukan cuma pendidikan tapi bagian dari syariat juga. Betul. Nah, kalian tahu nggak sih di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu dijelaskan bahwa kita itu harus menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Dan di hadis juga disebutkan beliau itu bersabda bahwa anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, tinggal tugas kita sebagai pendidik dan orang tua buat bantu mereka tetap dalam fitrah itu gitu. Maka penting banget kurikulum PAUD dirancang dengan nilai-nilai Islam. Setuju banget sama Teh Asti. Tapi kadang kita tuh mikir ya, emang anak-anak bisa diajarin agama di anak usia dini itu? Jawabannya itu bisa banget. Asal caranya sesuai sama usia mereka. Dan untuk itu kita bukan memperkenalkan, misalnya ya, kita memperkenalkan Allah sebagai Tuhan kita itu bukan dengan cara ceramah, tapi bisa juga dengan game, bermain, nyanyian, atau bahkan dengan ciptaan alam, atau bahkan diri kita sendiri yang dimana Allah itu telah menciptakan kita gitu. Iya betul Teh Fitri. Terus kan nilai-nilai kayak kejujuran, disiplin, kasih sayang, bertanggung jawab juga bisa ditanamkan lewat kegiatan sehari-hari. Misalnya ketika mereka sedang bermain peran, nah kita tuh bisa masukin karakter untuk anak-anak kayak sikap saling tolong menolong, sikap kasih sayang, dan bertanggung jawab apa yang telah mereka lakukan gitu. Benar banget. Dan penting juga buat kita tahu tentang pendekatan pembelajaran. Jadi buat pendekatan pembelajaran ke anak usia dini itu ada 3 pendekatan utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau yang pertama itu yang kognitif itu tuh lebih ke pengetahuan. Jadi kayak misalnya ngenalin ke anak tentang nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna ya. Terus
Yang kedua itu ada afektif, itu nilai dan sikap. Jadi kita ngenalin ke anak tentang rasa syukur. Yang terakhir itu psikomotorik, itu tuh lebih ke praktiknya kayak cara wudhu ataupun sholat. Betul. Nah, aku suka tuh yang psikomotorik, yang dimana anak itu kan suka banget bermain ya, suka aktivitas fisik. Jadi kita tuh bisa ngajarin misalnya cara wudhu atau tata cara sholat lewat game atau nyanyian gitu. Tapi ya nggak selalu mulus, masih banyak guru PAUD yang belum dapat pelatihan tentang integrasi nilai Islam di dalam kurikulum PAUD ini gitu. Bener banget. Belum lagi kadang orang tua tuh mikirnya kalau pendidikan agama itu cukup di sekolah sama di TPA aja. Padahal sebenarnya itu harus sinergi antara rumah dan sekolah buat ngedukung integrasi nilai-nilai ini. Nah, itu dia, makanya kita harus ada kolaboratif antara guru dan orang tua. Misalnya kita mengadakan parenting class yang dimana untuk memberikan pemahaman lebih kepada para orang tua bahwa nilai Islam atau integritas nilai-nilai Islam ini sangat penting untuk anak usia dini. Dan gak kalah penting Teh Fitri, Teh Livia, kurikulumnya juga harus fleksibel, jangan kaku dan terlalu teoritis gitu. Kita bisa pakai metode yang menyenangkan kayak dongeng Islami, flashcard huruf hijaiyah, atau bahkan aplikasi interaktif kayak gitu. Oke, benar banget. Tapi ya ngomong-ngomong soal teknologi nih, sekarang kan anak-anak familiar banget sama yang namanya gadget. Kenapa itu tuh gak dimanfaatin aja buat media belajar Islam juga? Nah, kalau itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan mengkontrol atau mengarahkan ke konten yang sesuai untuk anak usia dini. Contohnya kayak game atau doa harian dengan nyanyian gitu. Karena kan dunia visual atau media visual itu kan banyak, jadi kita bisa manfaatin lebih banyak lagi gitu. Tapi tetap ya peran guru juga penting banget gitu. Guru PAUD harus jadi teladan, nggak bisa ngajarin sabar ke anak kalau kitanya juga masih sering marah kayak gitu. Benar banget Teh. Guru tuh bukan cuma pengajar, tapi juga role model buat anak-anak. Jadi integrasi nilai Islam ini harus dimulai dari sikap gurunya juga. Nah, itu mungkin ya sedikit pembahasan kita tentang integrasi nilai-nilai Islam dan hukum. Namun sebelum kita tutup, mau dikasih ini nih statement dari masing-masing tanggapannya atau pendapat ya dari Teh Livia sama Teh Nastiti. Oke, mungkin dari aku dulu ya, closing statement dari aku. Aku harap PAUD di Indonesia itu makin sadar pentingnya nilai Islam dan menghadirkan kurikulum yang bukan cuma akademis tapi juga membentuk karakter kayak gitu. Iya, amin ya. Terus kalau dari aku, semoga para guru PAUD itu makin semangat belajar dan jadi fasilitator yang bijak dan inspiratif buat anak-anak. Nah, kalau dari aku pribadi, aku berharap bahwa pendidikan Islam ini tuh nggak cuma berbentuk teori ya, tapi juga bisa berbentuk praktik gitu. Setuju kan Teh? Setuju banget. Oke, terima kasih banyak untuk podcast hari ini. Mungkin kita akan membahas hal lain seputar pendidikan anak usia dini di lain waktu. Oke, sekian dari saya dan Nastiti dan Teh Livia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.